Achievers, selamat pagi buat kita semua. Bersama dengan saya, Sir Sahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Dalam video pembelajaran saat ini, Sir akan menyediakan review persiapan penilaian tengah semester. Untuk mempersiapkan diri menghadapinya, maka simak dan tonton video pembelajaran berikut ini. Review ini berisi soal dan pembahasan yang sudah tersediakan dalam bentuk soal esai sebanyak 26. Jelaskan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Kita mau mengetahui apa yang menjadi tujuan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 2. Jelaskan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 3. Jelaskan fungsi utama bank. Fungsi bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Achievers, perlu kita ketahui bahwa penghimpun dana dari masyarakat artinya bahwa bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, di mana bank dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menghimpun dana. Yang kedua adalah penyalur dana ke masyarakat. Dalam hal ini, bank menyalurkan dana merupakan kegiatan yang paling penting. Dengan penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan baik dalam bentuk bunga maupun dalam bentuk bagi hasil. Kemudian adalah pelayan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, bank memberikan jasa transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, dan garansi bank. Yang keempat, jelaskan tujuan bank sentral. Tujuan dari bank sentral adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah stabilitas harga. Yang keempat adalah stabilitas suku bunga. Yang kelima adalah stabilitas pasar keuangan. Dan yang terakhir adalah stabilitas pasar nilai tukar. Yang kelima, jelaskan fungsi bank umum. Fungsi bank umum adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Kemudian, membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Selanjutnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, dan menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, dan lain sebagainya. Yang keenam, tuliskan pembagian dan contoh bank. Jenis bank menurut kepemilikan. Yang pertama adalah bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Bank Tabungan Negara, Bank Republik Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Mandiri. Kemudian Bank Swasta Nasional, bank yang pemilik modalnya berasal dari pihak swasta. Contohnya, Bank Mega, Bank Sim Niaga, Bank Lipo, dan Bank Sentral Asia. Bank swasta asing adalah bank yang pemilik modalnya adalah dari pihak swasta asing. Contoh, Hong Kong Bank,
ABD milik Belanda, dan Bank India. Dan yang terakhir adalah bank pemerintah daerah. Adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya Bank DKI, BPD Sumatera Barat, Bank Nagari, dan Bank Riau. 7. Jelaskan prinsip-prinsip bank. Achievers, dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang teguh kepada prinsip. Pertama adalah prinsip kehati-hatian. Suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Yang kedua adalah prinsip kepercayaan. Adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik itu nasabah yang menyimpan dana di bank itu sendiri maupun nasabah debitur. Yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan dirahasiakan. Yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. 8. Jelaskan jenis-jenis kredit aktif dan kredit pasif. Achievers, kita juga perlu mengetahui produk-produk perbankan. Secara umum, produk perbankan dibagi atas 2. Yang pertama adalah kredit pasif. Kredit pasif merupakan jenis kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dibagi atas, yang pertama adalah giro. Giro adalah simpanan atau tabungan dari nasabah bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua adalah tabungan berjangka, adalah sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikan yang telah ditentukan, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maupun 2 tahun. Yang ketiga adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan nasabah di bank yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian deposit on call adalah jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Kemudian deposit automatic rollover adalah suatu jenis deposito yang jika uangnya tidak diambil sampai dengan waktu jatuh tempo, deposito langsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Achievers, yang kedua adalah kredit aktif. Kredit aktif adalah dana yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Kredit aktif dibagi atas. Yang pertama adalah kredit rekening koran. Kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kredit ini dapat diambil sejumlah yang dibutuhkan. Jenis yang kedua adalah kredit reimburse atau letter of credit. Merupakan pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga beli suatu barang. Kemudian kredit accept adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan cara menandatangani aksep yang ditarik oleh nasabah. Kemudian kredit dokumenter. Kredit dokumenter merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas jaminan dokumen yang diserahkan oleh bank. Dan yang terakhir adalah kredit dengan jaminan surat-surat berharga, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan untuk membeli surat-surat berharga. 9. Jelaskan fungsi-fungsi uang. Secara umum, fungsi uang ada 2. Yang pertama adalah fungsi asli, dan yang kedua adalah fungsi turunan. Ayo kita bahas ya. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli adalah alat tukar. Contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, dia dapat menjual hasil panennya dan mendapatkan uang. Uang hasil penjualan panen tersebut digunakan untuk membeli cangkul. Yang kedua, alat satuan hitung. Sebagai alat satuan hitung, uang digunakan untuk menghitung harga sebuah barang. Nilai suatu barang dapat diukur dengan uang. Misalnya, harga pulpen 16.000 dan buku tulis harganya 8.000. Ini menunjukkan bahwa nilai pulpen 2 kali dari buku tulis. Kita ke fungsi turunan. Fungsi turunan yang pertama adalah standar atau pembayaran yang ditunda, atau biasa dalam bahasa sehari-hari adalah kredit. Uang digunakan untuk menyatakan ukuran utang.
Uang dijadikan daya beli umum yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman atau ukuran. Yang kedua, alat penyimpan kekayaan. Manusia menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan untuk masa yang akan datang atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Yang ketiga, alat pengalih nilai atau kekayaan. Misalnya, Bapak Ali berencana ke Jakarta. Ia kemudian menjual asetnya di Pekanbaru dan membeli kembali aset di Jakarta. Karena tidak mungkin memindahkan fisik rumah bangunan dari Pekanbaru ke Jakarta. Otomatis, Bapak Ali harus menjual dulu di Pekanbaru dan membelinya di Jakarta. Sehingga uang berfungsi sebagai alat pengalih nilai. 10. Jelaskan 4 kegiatan strategis dalam menangani uang tunai. Agar kebutuhan uang tunai di masyarakat dapat terpenuhi, ada 4 kegiatan strategis yang menangani kegiatan uang tunai yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelitian dan perencanaan yang matang sebelum menerbitkan uang baru. Yang kedua, menjaga ketersediaan uang dalam jumlah yang cukup dengan pecahan untuk memenuhi penarikan dan persediaan uang. Dan yang ketiga adalah pemilihan sistem distribusi uang yang efektif. Dan yang keempat, kebijakan yang lebih mendorong keterlibatan perbankan maupun lembaga lain dalam membantu tugas peredaran uang. 11. Jelaskan 4 tahap-tahap uang. Dimulai dengan tahap barter. Tahap barter adalah tahap memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Seseorang pasti akan mencari barang dari yang lain untuk menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang lain yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, atau hal yang sederhana, barter adalah pertukaran antara barang dengan barang. Yang kedua adalah tahap uang barang. Benda-benda yang dipakai sebagai alat penukaran adalah benda-benda yang diterima secara umum. Benda-benda yang dipilih pasti bernilai tinggi atau benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Dalam tahap uang barang, kita ambil contoh misalnya, garam pada zaman orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Kemudian dari tahap uang barang akan dilanjutkan dengan tahap uang logam. Bahan yang memenuhi syarat menjadi uang logam adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut sebagai uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam juga berkembang. Sedangkan uang logam dari emas dan perak terbatas jumlahnya. Dan yang terakhir adalah tahap uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang sewaktu-waktu dapat dipertukarkan penuh dengan jaminannya. 12. Jelaskan asas-asas otoritas jasa keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya, otoritas jasa keuangan memiliki asas-asas. Yang pertama adalah asas independensi. Asas independensi adalah sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Maksudnya, otoritas jasa keuangan mengutamakan landasan dari undang-undang yang berlaku untuk melakukan kegiatannya. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum, bahwa semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum. Yang keempat adalah asas profesionalitas. Maksudnya, pelaksanaan tugas dan wewenang secara profesional tanpa keberpihakan. Yang kelima adalah asas integritas. Otoritas jasa keuangan selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan keputusan yang diambilnya. Yang keenam adalah asas keterbukaan, yang menegaskan perlunya diberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja dari otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah asas akuntabilitas. Maksudnya bahwa semua kegiatan dari otoritas jasa keuangan sendiri dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 13. Jelaskan jenis-jenis uang. Uang dapat dikelompokkan atas dasar pihak yang mengeluarkan, bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah
jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Ada uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah, serta merupakan alat pembayaran yang sah. Yang kedua adalah uang giral. Alat pembayaran berupa cek, biljet giro, dan sejenisnya. Uang giral dikeluarkan oleh bank tertentu dan digunakan sebagai alat pembayar. Jenis uang selanjutnya adalah berdasarkan bahan uang. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas dan perak dan logam lainnya yang beredar sebagai alat pembayaran. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang. Jenis yang ketiga adalah berdasarkan negara yang mengeluarkan. Uang dalam negeri, uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi negara lain yang mengeluarkan. Mari kita sebutkan contoh-contoh jenis uang luar negeri. Ada yen, dolar, ringgit, peso, pound sterling, euro. Nah, Achievers, uang luar negeri biasa disebut juga sebagai valuta asing. Dan yang keempat adalah jenis uang berdasarkan nilai uang. Ada uang nilai penuh. Apa yang dimaksud dengan nilai uang penuh? Uang yang nilai bahannya terdapat pada standar emas. Nilai uang tersebut sesuai dengan bahan yang terkandung pada bahan uang. Jika uang emas mengandung emas misalnya 5 gram, maka nilai uang dalam pertukarannya juga seharga emas 5 gram. Yang kedua adalah uang tidak bernilai penuh. Merupakan uang yang nilai bahannya lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya, uang kertas Rp10.000 mungkin saja nilai bahannya hanya 500 perak saja. 14. Jelaskan syarat-syarat uang. Agar dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah dibawa. Artinya, uang dapat digunakan kapan dan di mana saja. Yang kedua adalah tahan lama. Uang hendaknya tidak cepat rusak dan tidak perlu diganti setiap saat. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Dalam hal ini, uang harus dipecah menjadi unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. Uang juga harus memiliki nilai yang stabil. Uang perlu dijaga agar nilainya stabil, dan jika uang tidak stabil, uang tidak dapat diterima secara umum. Dan yang kelima adalah uang harus diterima secara umum. Uang harus dapat diterima secara umum oleh pemerintah maupun setiap anggota masyarakat lainnya sebagai alat tukar, dan alat tukar tersebut digunakan sebagai standar pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Dan yang terakhir, syarat psikologis, bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. 15. Jelaskan jenis-jenis lembaga asuransi. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan asuransi terdiri atas 3. Yang pertama adalah perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi kerugian merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kemudian, perusahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah perusahaan reasuransi, merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. 16. Jelaskan jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun terdiri atas yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Dana ini merupakan dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian, dana pensiun lembaga keuangan merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan, merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. 17. Jelaskan fungsi pasar modal dalam perekonomian. Adapun beberapa fungsi daripada pasar modal adalah: yang pertama, fungsi saving; yang kedua, fungsi kekayaan; yang ketiga, fungsi likuiditas; yang keempat adalah fungsi pinjaman. Achievers, kita bahas yuk. Fungsi saving. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Yang kedua, fungsi kekayaan. Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. Sedangkan fungsi likuiditas adalah instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya dibandingkan dengan rumah dan tanah. Dan fungsi pinjaman adalah pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan yang membiayai kegiatannya. 18. Jelaskan jenis-jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memiliki jenis. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan. Merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura, atau badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. 19. Jelaskan jenis-jenis pegadaian. Jenis pegadaian ada dua. Yang pertama adalah pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan uang pinjaman kepada peminjam berdasarkan hukum gadai. Jasa pelayanan pegadaian konvensional memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan secara mudah dan cepat tanpa membuka rekening. Dan yang kedua adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada peminjam berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. 20. Jelaskan jenis-jenis industri lembaga jasa keuangan lainnya. Industri lembaga jasa keuangan lainnya terbagi atas. Yang pertama adalah perusahaan penjamin kredit. Perusahaan ini merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Pembentukan lembaga ini merupakan penjaminan kredit dimaksudkan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah, atau yang sering kita dengar UMKM. Yang kedua adalah perusahaan penjaminan infrastruktur. Merupakan persero yang didirikan untuk tujuan memberikan penjaminan pada proyek kerja bersama pemerintah, badan usaha di bidang infrastruktur dengan cara penyediaan penjaminan infrastruktur. Yang ketiga adalah pembiayaan ekspor. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut sebagai LPEI merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.
Dan yang keempat adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Merupakan lembaga atau perusahaan yang dibentuk dengan tugas menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang didirikan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan yang terakhir adalah Lembaga Keuangan Mikro atau disebut sebagai LKM, merupakan lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 21. Jelaskan manfaat pasar modal. Yang pertama adalah bagi emiten. Manfaat pasar modal bagi emiten adalah jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Kemudian, manfaat pasar modal bagi emiten adalah solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima adalah ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Kemudian kita akan melihat manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama adalah nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua adalah memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Selanjutnya adalah dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. 22. Jelaskan 3 aspek yang menyatakan sehat tidaknya suatu bank. Achievers, sehat atau tidaknya suatu bank ditentukan oleh 3 aspek. Yang pertama adalah rentabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Yang kedua, solvabilitas, merupakan kemampuan bank untuk melunasi utang jangka panjang. Yang ketiga adalah likuiditas, kemampuan bank untuk melunasi utang jangka pendek. 23. Jelaskan kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama adalah Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Yang ketiga adalah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Yang keempat adalah, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan,
Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi dari lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. 24. Jelaskan contoh instrumen sistem pembayaran. Achievers, di samping sistem pembayaran, kita juga harus mengenal jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama adalah retail payment. Retail payment merupakan suatu proses transaksi dengan nilai kecil yang dikhususkan untuk pembayaran tanpa menggunakan uang sebesar pun. Jenis instrumen retail payment yang dikenal adalah ATM, using payment cards, e-money, dan digital e-money. Kemudian, batch system. Sistem ini memungkinkan dilakukan pembacaan data dari instrumen paper-based, kemudian memperoleh seluruh batch dari instrumen paper-based secara elektronik. Bank atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung instrumen paper-based tersebut dan menyerahkan pada clearing house melalui bank. Instrumen yang termasuk dalam batch system adalah check, credit remittance, electronic direct debit payments, dan electronic credit payments. Dan yang terakhir adalah wholesale payment, merupakan proses transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, trade finance, dan operasi lain di bank-bank yang tersentralisasi. 25. Jelaskan fungsi lender of last resort. Fungsi dari lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. 26. Jelaskan prinsip dasar sistem pembayaran. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dasar dari sistem pembayaran. Yang pertama adalah risk reduction atau meminimalisasi risiko. Sistem pembayaran yang terkendali dengan baik akan mengurangi berbagai risiko. Terdapat berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi dalam sistem pembayaran, mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik. Yang kedua adalah efisiensi. Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang efisien, diperlukan dukungan dari sistem keuangan dan perbankan yang efisien pula. Sistem keuangan dan perbankan yang efisien tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ada dukungan untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien. Mengingat, sistem pembayaran merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan segala aktivitas keuangan maupun perbankan secara nasional. Yang ketiga adalah kesetaraan akses. Maksudnya, persamaan hak pada semua pihak terkait dalam sistem pembayaran. Tidak ada pihak yang diistimewakan. Semua diberikan akses sesuai dengan peran dan fungsinya. Termasuk risiko yang timbul dalam sistem pembayaran harus ditanggung oleh semua pihak yang terkait secara seimbang. Dan yang keempat adalah consumer protection atau perlindungan konsumen. Bank sentral mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam tanggung jawab ini tersirat suatu makna bahwa aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting. Achievers, demikian review persiapan penilaian tengah semester yang tersediakan dalam bentuk video pembelajaran. Silakan dipelajari, disimak, dan terus ditonton untuk memperoleh nilai yang terbaik. Sampai bertemu minggu depan, dan saya ucapkan terima kasih.